Halo, selamat siang Sobat CSI dimanapun Anda berada. Saat ini aku lagi di daerah Karangsong, Nah, lagi nganter pimpinan. Sambil menunggu itu, saya ingin sedikit membahas ya, sedikit ber, atau ber, berpendapat ya tentang CSI dan mungkin kebijakan yang diambil oleh Ketua KS PPS ya. Jadi seperti yang diketahui ya, ada ribuan anggota yang mungkin sangat menderita ya dalam 5 tahun terakhir ini, khususnya terkait terkait uang simpanan mereka dalam koperasi KS PPS BMT CSI SS yang diketuai waktu itu Pak HM ya, HM ya, Muhammad Yahya, HMY Muhammad Yahya dan Pak IS ya, Pak IS. Jadi CSI itu ada 12 sebenarnya itunya ya. 3 top manajemen dan 9-nya ada 9 direksi. Nah, dari 3 itu kan sudah meninggal satu, Pak almarhum ya, Pak AR ya. Kita doakan saja yang terbaik untuk dia. Nah, ini yang sisa 2 ini diperkarakan ya karena disinyalir melakukan praktik bank gelap melalui koperasi. Sedangkan saya meyakini bahwa sebagian besar anggota yang ikut bergabung ke CSI itu adalah karena koperasinya, bukan karena PT CSI-nya. Jadi CSI itu ada PT CSI sebagai konsultan dan ada koperasi. Koperasi ini kan bisa menghimpun dana dari masyarakat. Ya, masalah bagi hasilnya ya tergantung si pengelolanya. Namun entah kenapa ini ya, pada akhir 2016 ini ketua dan pengawasnya ini dilaporkan sehingga didakwa ya dengan pasal yang ada itu, dengan Undang-Undang Perbankan Syariah, masuk dalam kategori TPPU, tindak pidana pencucian uang. Padahal itu kan sebenarnya uang anggota, dari anggota yang diputar oleh MY dan IS ya, dan diputar, dan jumlahnya itu yang mungkin sangat besar, dan jika Anda tinggal di wilayah 3 Cirebon, hampir setiap minggu ya, periode 2014 sampai 2016 akan selalu ada pertemuan-pertemuan, entah itu peresmian VO baru ataupun kantor kas baru. Nah, setelah dinyatakan bersalah ya kan, di mana dan ada berapa uang simpanan anggota itu tidak ada yang mengetahui ya, kecuali ketua itu sendiri, ketua dan pengawasnya. Mungkin ya yang dua orang yang paling bertanggung jawab dalam perkara ini. Nah, jadi anggota itu sudah kurang lebih 6 tahun menunggu kepastian dana mereka akan dikembalikan. Hal ini karena di dalam SPK yang sudah diawali dengan kalimat basmalah itu dijelaskan dalam pasal berakhirnya perjanjian bahwasanya pihak koperasi itu masih berkewajiban untuk mengembalikan hanya mengembalikan uang simpanan anggota. Dan kalau kita pelajari lebih, kita teliti lebih ini ya, peristiwa hukum itu yang terjadi, yang menyebabkan ini kacau, itu tidak masuk dalam kategori force majeure ya. Jadi ini masuknya ke putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Karena di force majeure itu kan ada dijelaskan terjadi bencana, terjadi krisis moneter. Kayaknya yang laporan yang menyebabkan ketua koperasi dan pengawasnya ini ditahan itu tidak masuk dalam kategori keadaan darurat sesuai pasal yang ada di SPK. Nah, oleh sebab itu seharusnya perjanjian ini kalau mau berakhir ya uang anggota itu segera dikembalikan, itu baru berakhir. Kalau belum ya sampai kapanpun akan tetap. Terus dengan mereka ditahan gitu ya, apakah itu sebagai hukuman? Yaitu hukuman atas tindakan yang mungkin mereka lakukan terkait laporan ya.
dan itu tidak bisa dijadikan dasar untuk membuat sebuah kebijakan gitu ya, untuk mengembalikan uang simpanan. Kan sudah ditahan, sudah dikurung, hukum kurungan 7 tahun. Ya dia itu dikurung bukan karena anggota, tapi karena laporan pihak lain, bukan pihak anggota. Sehingga itu tidak bisa dijadikan dasar ya untuk menggantikan atau mengaburkan kalimat kebijakan, kata kebijakan dengan kata kewajiban ya. Di SPK itu kewajiban ya. Jadi tolong diperhatikan, di SPK itu kewajiban. Jadi yang sesuatu yang wajib itu ya harus segera ditunaikan secepatnya. Masa iya kita menghamili anak seseorang nanti disuruh menikahinya itu harus kewajiban kita? Kan enggak, itu harus kewajiban. Jadi mudah-mudahan ya dengan kekuatan harapan dari para anggota dan niat baik atau itikat baik dari pengelola koperasi ini, kita semuanya diberi jalan kemudahan ya, khususnya ketua koperasi dalam upaya pelunasan realisasi pengembalian uang simpanan anggota. Gitu ya. Kemudian untuk terkait kebijakan yang dimaksud itu harusnya dipertegas lagi. Jadi uang anggota itu hukumnya wajib untuk dikembalikan ke anggota sesuai nominal yang mereka simpan. Kalaupun Anda mau mengatakan kebijakan ya didiskusikan dulu kebijakannya itu. Jadi kalau misalnya sudah dapat profit berapa bulan ya mungkin sisanya dulu atau seperti apa. Dan atau kebijakannya itu pengembaliannya itu diangsur atau tunai sekaligus. Kalau tunai sekaligus berat ya diangsur harusnya, itu masuk kategori kebijakan. Misalnya 10% dulu, nanti lewat KVO masing-masing itu baru kebijakan. 10% dulu, nanti untuk bagi hasilnya setelah pokoknya lunas gitu ya. Nah harusnya seperti ini, KVO tiap VO itu harusnya ini membuka layanan lagi, membuka diri, sekedar informasi saja. Karena sampai saat ini pun KVO itu kalau dihubungi ya amit-amit ya, kayak udah nggak ada ininya gitu, kayak udah almarhum saja, padahal orangnya masih ada. Kadang kalau di WA cuma dibaca saja nggak dibales, ini kan bikin kesel ke anggota. Apalagi kalau ingat waktu dia ngerayu-ngerayu, membujuk-bujuk ya supaya ikut gabung investasi. Aduh, rasanya nyesel banget gitu. Oleh sebab itu mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan sampai uang kita dikembalikan. Untuk Pak CEO dan Pak Pengawas, Ketua dan Pengawas, kewajiban ya, bukan kebijakan ini. Jadi dengan mudah-mudahan ya, dengan Anda menginginkan kewajiban tersebut, Anda memperoleh kemudahan ya dalam upaya realisasi pengembalian. Terima kasih Pak, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua.